Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Alhamdulillah kita berada di puncak Gunung Bulut 2 dan kita lanjutkan kisah penderitaan Sayyidina Khabbab bin Al-A'rad radhiyallahu anhu. Sayyidina Khabbab bin Al-A'rad radhiyallahu anhu termasuk seorang sahabat yang dipenuhi keberkahan. Ia menyiapkan dirinya untuk menerima berbagai ujian. Sayyidina Khabbab bin Al-A'rad radhiyallahu anhu adalah orang yang telah menahan penderitaan yang berat di jalan Allah Subhanahu wa taala pada awal-awal Islam. Dia masuk Islam ketika baru ada 5 atau ada 6 orang yang menerima Islam. Sehingga cukup lama dia bergelut dengan penderitaan. Dia pernah dipaksa memakai baju besi. Lalu dibaringkan di bawah terik matahari yang begitu sangat panas, sehingga membanjiri keringat dan sekujur tubuhnya. Begitu sering dia dibaringkan di padang pasir yang sangat panas, sampai daging punggungnya terkelupas. Allahu Akbar. Sayyidina Khabbab bin Al-A'rad radhiyallahu anhu adalah seorang hamba sahaya. Sayyidina Khabbab adalah milik seorang wanita kafir. Ketika tuannya wanita yang kafir itu tahu bahwa ia sering menjumpai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tuannya itu menghukum Sayyidina Khabbab dengan menyengatkan batang besi yang panas ke kepalanya. Ketika menjadi khalifah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta agar Sayyidina Khabbab menceritakan kembali penderitaan yang telah dialaminya dahulu. Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu berkata, "Lihatlah punggungku ini." Begitu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu melihat punggungnya, dia berseru, "Belum pernah kulihat punggung yang luka separah ini." Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu berkata, "Aku diseret di atas timbangan bara api yang menyala, sehingga lemak dan darah yang mengalir dari punggungku memadamkan api bara api itu." Setelah Islam jaya dan pintu-pintu kemenangan terbuka lebar, Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu menangis. Khabbab mengatakan, "Saya khawatir penderitaan kita untuk agama telah dibalas di dunia, sehingga tidak ada lagi balasan lagi di akhirat." Begitu khawatirnya mereka dengan kehidupan agama mereka, dan begitu cintanya mereka menerima penderitaan, sekalipun memang susah untuk itu. Penderitaan demi penderitaan, mereka siap untuk menerimanya. Tapi ketika Islam sudah jaya, bahkan Khabbab mengatakan, "Saya khawatir penderitaan kita telah dibalas di dunia, sehingga tidak ada lagi di akhirat." Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu bercerita, suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat begitu panjang sekali, tidak seperti biasanya. Lalu ada seorang sahabat bertanya tentang salatnya itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ini adalah salat yang penuh dengan harap dan takut. Aku mengajukan 3 permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 telah dikabulkan dan yang 1 ditolak," kata Nabi. "Pertama, aku memohon agar umatku tidak dimusnahkan dengan kelaparan.
dan Allah pun mengabulkan doa ini. Ini berarti bahwa umat Islam ini tidak akan musnah dengan sebab kelaparan. Yang kedua kata Nabi, aku meminta agar umatku tidak dikuasai oleh musuh yang akan menghabisinya. Artinya secara umum. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa ini. Ini berarti tidak mungkin umat Islam semuanya dikuasai oleh musuh dan menghabisinya. Dan permintaanku yang ketiga, aku meminta agar tidak ada pertentangan di antara umatku. Tidak ada perbedaan di antara umatku. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengabulkan doa ini. Dari poin yang ketiga ini bisa dipahami bahwa perbedaan-perbedaan umat Islam dalam memahami agamanya pasti akan berbeda, sehingga kalau tidak disikapi dengan baik akan timbul pertikaian dan pertentangan. Oleh karena itu Sayyidina Habab radhiyallahu anhu senantiasa mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dia didoakan kebaikan. Sayyidina Habab radhiyallahu anhu wafat pada tahun ke-37 Hijriah. Dia adalah sahabat pertama yang dimakamkan di Kufah. Setelah wafatnya Habab, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah melewati kuburnya dan berkata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Habab. Dengan senang hati ia memeluk Islam, dan dengan sukarela ia berhijrah, dan untuk berjihad ia menghabiskan umurnya, serta ia telah menahan bermacam-macam penderitaan demi agama. Penuh berkahlah orang yang selalu mengingat hari kemudian, hari akhirat, dan selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi hari hisab. Ia merasa cukup dengan harta seadanya. Yang penting Allah ridha kepadanya. Kisah ini diambil dari kitab Usdul Ghabah. Faedah, perhatikanlah kisah penderitaan Habab ini. Mencari ridha Allah semata adalah tujuan dari kehidupan para sahabat. Setiap pekerjaan semata-mata adalah untuk mendapatkan keridaannya. Dan perlu diingat kembali bahwa ada 3 permintaan Nabi, 2 dikabulkan dan 1 yang ditolak. Yang pertama yaitu permintaan agar tidak dimusnahkan dengan kelaparan. Kedua, tidak dimusnahkan dengan musuh. Yang ketiga, tidak ada pertikaian di antara umatnya. 2 dikabulkan, tapi perbedaan dan pertikaian di antara umat tetap harus ada, sehingga ini perlu dihadapi dengan kedewasaan umat untuk saling menerima antara satu dengan yang lain. Baik, kita tutup dengan doa kafaraah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau lagi?